Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih membahas tentang ketakutan. Bagaimana kita mengatasinya agar sikap kita bisa terus benar dalam menyikapi ketakutan. Ketakutan seharusnya kita ubah menjadi sebuah keinginan. Ada seorang manajer dan pelatih tinju bernama Cus D'Amato. Dia berkata, pahlawan dan pengecut, keduanya merasakan ketakutan yang persis sama. Tetapi pahlawan melawan kekuatannya dan mengubah menjadi api. Pahlawan mengubah kekuatan dari ketakutan menjadi api. Seharusnya kita ubah ketakutan itu menjadi keinginan. Misalnya seperti ini. Kita takut pada kemiskinan. Ubah itu menjadi etika kerja yang positif. Lalu kita takut pada ketamakan. Ubah itu menjadi kemurahan hati. Semangat untuk kita memberi kepada sesama. Kalau kita takut akan pengolakan, ubah itu dengan meningkatkan kemampuan kita untuk berelasi, berhubungan dengan sesama kita. Kalau kita rasanya tidak berarti, kita takut kalau kita tidak berarti, ubahlah itu menjadi pemberian, pelayanan kepada orang lain. Jadi, ubahlah ketakutan menjadi sebuah keinginan. Seperti yang dikatakan oleh Roger Bebson. Dia berkata, jika segala sesuatu kacau, jangan ikuti. Jangan ikuti. Kita ubah ketakutan menjadi keinginan. Lalu kita pusatkan perhatian kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kita pusatkan hidup kita kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Di dalam kehidupan ini, sebenarnya ada dua hal yang paling besar. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu memanage itu dengan baik. Misalnya, ketika kita sedang berbicara kepada orang, ketika kita sedang berelasi kepada orang, respon orang tersebut tidak bisa kita kendalikan. Respon orang tersebut, apapun tindakan kita, apapun teknik komunikasi kita yang terbaik, sebaik apapun kita, respon seseorang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang kedua, kita perhatikan agenda pribadi kita, jurnal kita, jadwal harian kita. Kalau kita sedang menjalani hari-hari ini, kondisi hari-hari bisa berubah. Itu tidak peduli. Yang penting kita susun agenda harian kita, jadwal harian kita. Apa yang bisa kita lakukan, itulah kita fokus ke hal tersebut. Lalu yang kedua, berilah perhatian kepada hari ini. Berikan perhatian kepada hari ini, bukan kepada yang kemarin atau yang esok. Mengapa demikian? Kemarin dan besok itu nampaknya berebut untuk masuk ke dalam pikiran kita. Kemarin mungkin kita jadi ragu. Waduh, kemarin benar gak sih tindakan kita? Dan besok kita juga bagaimana nih? Karena besok kita gak tahu. Tapi kita fokuskan apa yang dinamakan hari ini. Saya akan bacakan satu cerita dari Barbara Bush, yaitu istri mantan presiden Amerika. Dan dia menulis begini. Kehidupan itu seperti naik kereta api, katanya. Kita naik kereta api saat kita lahir. Dan kita ingin melintasi benua tersebut. Kita berpikir bahwa jauh di sana ada stasiun. Kita melewati kota-kota kecil yang tenang sambil melihat keluar jendela dari kereta api kehidupan. Ada ladang-ladang, ada gudang-gudang gandum, lintasan-lintasan datar, bis-bis yang penuh dengan penumpang di jalan-jalan di sebelah kita.
Kita melintasi kota-kota, pabrik-pabrik, tetapi kita tidak melihat pada satupun di antaranya karena kita ingin nyampe ke stasiun. Kita yakin bahwa di sana, karena kita ingin tiba di stasiun, kita melihat di sana ada sekelompok band sedang bermain dan spanduk-spanduknya digantung dan bendera-benderanya melambai-lambai. Saat kita tiba di sana, itulah tujuan kehidupan kita. Kita tidak benar-benar mengenal siapapun yang ada di kereta. Kita mondar-mandir di lorong melihat jam tangan kita kapan nyampe ke stasiun. Dan ternyata kita ingin sampai ke stasiun itu. Stasiun itu berubah lagi bagi kehidupan kita. Ketika kita memulainya di umur 18, lulus sekolah, stasiun itu adalah lulus dari perguruan tinggi. Setelah itu promosi kita pertama. Kemudian stasiun kita berumah tangga, punya anak-anak dan anak-anak keluar dari perguruan tinggi. Dan kemudian stasiun itu adalah masa pensiun. Dan kemudian menjadi terlalu terlambat bagi kita untuk mengenal kebenaran bahwa sisi kota ini yang pembuatnya adalah Tuhan, bukan benar-benar stasiun. Sebenarnya perjalanan itulah sukacita, dan sukacita itulah perjalanan. Cepat atau lambat, kita menyadari bahwa tidak ada stasiun, dan kebenaran hidup adalah perjalanan tersebut. Maka, nikmatilah kehidupan. Bacalah buku, makanlah es krim lebih banyak, lebih sering berjalan dengan telanjang kaki, peluklah anak-anak kita, pergilah memancing, dan tertawalah dengan sukacita. Lakukanlah kegiatan-kegiatan dan nikmatilah hidup itu. Banyak stasiun tersebut akan segera tiba, dan sementara kita pergi, temukan cara untuk membuat dunia lebih baik. Apa kebenaran yang dikatakan dari ini? Sebagian besar kita tiba di tujuan yang berbeda dari yang kita harapkan. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi semua berbeda. Jadi, mari kita pusatkan bukan pada tujuan itu. Karena tujuan seperti stasiun tadi bukan ide yang baik. Kalau kita misalnya memusatkan perhatian pada besok, besok juga belum tentu ada. Bisa saja kita menjadikan hari ini adalah hari terakhir dari hidup kita. Jadi tempat di mana kita benar-benar memiliki kuasa adalah saat ini. Lakukan apa yang dapat kita lakukan di sini sekarang. Walaupun ada ketakutan, kita akan memiliki kepuasan karena kita mengetahui bahwa kita sedang melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga untuk mencapai potensi kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.